keilmuannya itu agar mendapatkan keberkahan, agar jalurnya sesuai dengan jalur yang berakhlak, maka digunakanlah pengijazahan. Apa dalilnya di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang tiang hormati, tiang muliakan para masyaikhul ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majdiyah Asy-Syafi'iyah NWDI Pancor. Yang tiang hormati, tiang muliakan Rais Am Dewan Mustasyar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Bapak Tuan Guru Muhammad Yusuf Ma'mun hafizallahu ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati, tiang muliakan Uminda Umi Siti Rohmi Jalilah selaku Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Ketua Pimpinan Muslimat NWDI. Yang tiang hormati, tiang muliakan juga Raisul Muassasah Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain NWDI Pancor, yaitu Bapak Haji Muhammad Jamaluddin BEMkom, dan seluruh guru-guru kita, guru-guru tiang, para masyaikh, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, dan adik-adik semua. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini adik-adik semua, ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Ya. Yang pertama adalah kita di saat ini hadir dalam acara pengijazahan. Apa maksudnya pengijazahan ini adik-adik semua? Kalau bahasa simpelnya, gampangnya pengijazahan itu adalah kita minta izin kepada yang punya. Ya, istilahnya kalau kita ketika sedang sekolah, biasa kan kita lupa bawa penghapus, lupa bawa pulpen. Nah, kadang-kadang minjem doang lagu nenek tulakang. Nah, betul apa tidak? Nah, ijazah ini adik-adik semua itu seperti kita meminta izin kepada yang punya doa. Yang punya doa adalah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ini adik-adik semua adalah salah satu spesialnya agama Islam. Keilmuannya itu agar mendapatkan keberkahan, agar jalurnya sesuai dengan jalur yang berakhlak, maka digunakanlah pengijazahan. Apa dalilnya di dalam Al-Quran? Adik-adik semua, coba dibuka surat Al-Ahzab. Di sana dikatakan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Wahai Nabi Allah, kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar baik,
sebagai pengingat, pemberi peringatan, wada'iyan sebagai orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala biiznihi, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti adik-adik cari. Itulah mengapa atas dalil itu, atas dasar itu kita semua berkumpul di sini, adik-adik semua, untuk meminta izin supaya doa-doa yang kita terima ini, yang kita dapatkan ini dipenuhi dengan keberkahan. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Sebenarnya bisa saja adik-adik kita tinggal minta doa ini kepada orang yang sudah diijazahkan, senior-senior kita. Atau mungkin kita lihat di internet. Bisa saja kita lihat, kita dapatkan. Tetapi tanpa pengijazahan adik-adik semua, ya, istilahnya kita ngebait doa tanpa izin. Maka apa? Kita lakukan pengijazahan ini agar doa ini tersambung sampai kepada kita dari yang pemiliknya. Adik-adik semua ya, dari pemiliknya, dengan rentetan yang penuh dengan akhlakul karimah, yaitu dengan kita berizin. Itu yang pertama yang ingin kakak sampaikan. Yang kedua yang ingin kakak sampaikan pada kesempatan kali ini adik-adik semua adalah kita dalam menghadapi ujian ini sepatutnya, ya, kita belajar dari ayat-ayat suci Al-Quran atau ibrah, manfaat dari atau istifadah, ya, manfaat-manfaat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Contoh, coba kita belajar dari salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap hari Jumat. Tetap adik-adik baca surat Al-Kahfi hari Jumat? Kadang-kadang kalau ingat. Nah, apa katanya di sana adik-adik semua? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kita belajar dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu terkait dengan keyakinan. Iman itu terkait dengan hati, ketulusan keyakinan kita. Maka ketika adik-adik menghadapi ujian nanti harus memiliki keyakinan, ya, dan ketulusan yang sungguh-sungguh, yakin bahwa kita semua akan lulus. Yakin adik-adik? Yakin? Harus yakin. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, aku berdasarkan prasangka hambaku. Kalau prasangka kita, keyakinan kita, kita akan lulus, insya Allah kita akan lulus. Tapi kalau keyakinan saja tanpa ikhtiar, bukannya lulus tapi lolos. Tadi ditanya oleh Umi Siti Rohmi Jalilah, ditanya tadi oleh Umi, ada 6 jam kita melakukan kebaikan, susah pada berjawab. Padahal kita sekolah aja lebih dari 6 jam, betul? Nggak tahu kalau masa pandemi ini kita sekolah berapa jam biasa? Ada 6 jam? Nah, intinya adalah sekolah kita pasti lama. Belum juga kita di rumah belajar dari orang tua kita segala macam. Nah, adik-adik sekalian, tidak hanya keyakinan supaya kita lulus. Kalau hanya keyakinan saja kita lolos namanya. Tetapi kita membutuhkan apa yang disebut oleh ulama al-akhzu bil asbab. Untuk lulus itu kita harus mengambil sebab-sebab supaya kita lulus. Supaya kita bisa berhasil, kita juga harus mempersiapkan diri. Harus mengambil sebab-sebab itu. Maka apa adik-adik? Ayat ini tidak hanya berkenaan tentang keyakinan dan ketulusan kita, wa amilus solihat, tetapi kita harus rangkaikan keyakinan itu dengan segala macam pekerjaan-pekerjaan ikhtiar-ikhtiar
yang memiliki sifat solihat, ikhtiar-ikhtiar yang membawa kemanfaatan untuk kelulusan kita. Siap adik-adik berusaha? Siap? Harus siap. Nah, adik-adik semua, kemudian ayat ini dikatakan kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang sudah memenuhi kriteria itu, pertama apa? Yakin dan tulus. Yang kedua adalah dia berusaha mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia yakini dengan segala macam amalan-amalan yang memiliki sifat soleh. Maka ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah kanat lahum jannatul firdausi nuzula, yaitu surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Artinya apa? Kalau kita sudah yakin, tulus, kemudian kita sudah berusaha belajar, Allah pasti akan memberikan kita kelulusan dengan nilai yang maksimal. Mau adik-adik? Mau adik-adik? Maka kita amalkan bersama-sama. Surga Firdaus ini adik-adik semua adalah surga yang paling tinggi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita semua di dalam sabdanya, mengatakan bahwa ya, tiang atau kakak kutip di dalam tafsir Qurtubi, ya, yang mana ini dari hadis Bukhari, mengatakan bahwa faiza sa'altumullaha, ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa ujian ini, fas'aluhu al-firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Artinya apa? Minta hasil ujian yang paling tinggi, dendek sekedar lulus. Kadang-kadang kan dengan Lombok ini biasa prinsip hidupnya apa? Pokok hidup. Benar apa tidak? Pokok hidup. Jadi itu kadang terbawa ke ujiannya dengan apa? Pokok terlulus wah katanya. Nah, tidak boleh seperti itu. Nabi menyarankan kepada kita, memotivasi kita, minta si paling tinggi. Kan lamun misalkan adik-adik ya, sebagai gambaran saja, kalau kita nggak dapat yang paling tinggi, paling nggak kepleset dikit yang tingkatan kedua, yang menengah. Tapi kalau kita sudah minta yang biasa-biasa, kepleset nanti jatuhnya jadi nilai yang jelek. Jadi minta yang paling tinggi. Dan itu nilai ini ya, atau keyakinan ini, adik-adik semua, value ini, itu sudah diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, guru kita semua. Apa kata beliau di dalam syair Nahnu Fityanul Ulum? Apa kata beliau di sana? Amaluna fauqan nujum. Nahnu Fityanul Ulum kulla yaumi lananum amaluna fauqan nujum jihaduna lil muslimin. Itu pesan untuk kita semua. Nahnu Fityanul Ulum, kita ini adalah seorang santri yang menisbahkan dirinya kepada keilmuan. Artinya apa? Sebagai seorang santri penuntut ilmu, itu memang investasi terbaik itu adalah kepada otak adik-adik semua. Menurut riset, investasi terbaik pada umur 30 tahun ke bawah, kan nggak ada yang sudah umur 30 tahun ke atas di sini ya. Mahatma Hadah masih bajang-bajang juga kan? Masih bajang, masih gadis. 30 tahun ke bawah. Investasi terbaik adalah kepada otak. Artinya apa? Kepada ilmu pengetahuan. Baru nanti ketika sudah 30 tahun ke atas, di sanalah tempatnya mulai investasi ke arah keuangan, ke arah ekonomi, ke arah yang lain. Karena sudah memiliki pondasi keilmuan. Kulla yaumil lananum, setiap hari tidak tidur. Ada yang siap? Setiap hari tidak tidur. La ilaha illallah. Kadang-kadang gara-gara pandemi, pendidikan kita melalui Zoom, habis subuh lanjutan tinduk. Ada yang seperti itu?
Kulla yaumil la nanum. Maksud Al-Mafullah Maulana Syekh adalah bukan berarti kita tidak tidur setiap hari, tetapi ini adalah min babit tasbih atau penyerupaan, perumpamaan bahwa pergerakan kita sebagai seorang penuntut ilmu itu seperti orang yang tidak pernah berhenti, terus bergerak. Kalau katanya Tuan Guru Bajang kan sering memesankan kepada kita apa? Al-harokah, barokah. Itu memang sebuah moto yang selalu dipegang oleh orang-orang yang memiliki keilmuan tinggi. Contoh siapa? Einstein. Nah, ada yang tahu Einstein? Ada yang tahu Einstein? Harus tahu. Kita apa namanya di pelajaran-pelajaran dulu itu pasti mengetahui yang namanya Einstein ya. Nah, di Einstein itu mengatakan apa? Life is like riding a bicycle. Nah, bisa Inggris juga kan? Life is like riding a bicycle. Hidup itu seperti mengayuh sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya kita harus terus kayuh. Kalau tidak kita akan terjatuh. Kecuali sepedanya roda 3. Sepeda anak-anak. Tapi kalau sepeda orang dewasa, kita orang yang sudah dewasa, seorang fityanul ulum, kita harus terus bergerak supaya tidak terjatuh. Nah, tidak hanya Tuan Guru Bajang sebagai seorang ulama memesankan kepada kita untuk terus bergerak, Einstein juga yang mana itu sebagai ahli ilmu dunia juga memesankan kita untuk terus bergerak. Maka nilai itu ditanamkan oleh Al-Mafullah Maulana Syekh ke dalam syairnya. Kulla yaumil la nanum. Amaluna fauqon nujum. Cita-cita kita harus lebih tinggi daripada bintang-bintang. Artinya jatuhkan cita-cita itu setinggi mungkin sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita. Fas'alul firdaus katanya. Maka mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Maka dalam konteks kita akan ujian, mintalah nilai yang paling tinggi, yang paling bagus. Amaluna fauqon nujum, jihaduna lil muslimin. Bahwa apa yang kita tuntut, adik-adik semua, keilmuan yang kita pelajari dari SD, MTS, SDMI ya, MTS, SMP, SMA, aliyah, semuanya itu bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk berkontribusi jihaduna lil muslimin, berkontribusi untuk kaum muslimin. Maulana Syekh tidak mengatakan jihaduna lil mu'minin, tidak mengatakan kita berkontribusi untuk orang-orang beriman, tidak, tetapi lil muslimin. Kenapa adik-adik semua? Karena keislaman itu bersangkutan dengan praktik masyarakat. Jadi makna jihaduna lil muslimin itu adalah kita berkontribusi bagi kaum muslim dan juga berkontribusi bagi komunitas muslim. Yang mana komunitas muslim ini terdiri di dalamnya orang-orang yang tidak beragama Islam juga, tetapi tidak memerangi kita. Jihaduna lil muslimin. Kita berkontribusi semaksimal mungkin. Nah, kemudian sisa-sisa dari syair ini adik-adik semua, itu berbicara tentang doa. Apa katanya? Ya sami'al lil maqal, ya basiran lil fi'al, la akhir. Lupa ingat ya. Itu sampai akhir berisi tentang doa. Nah, kalau kita lihat adik-adik kandungan dari syair Nahnu Fityanul Ulum ini, 30% itu berbicara tentang nasihat-nasihat. 70% berbicara tentang doa. Itu menunjukkan bahwa apa adik-adik semua yang berpengaruh, yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita tidak hanya ikhtiar, ya, tidak hanya motivasi-motivasi yang tadi, tetapi doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau diisyaratkan dalam Al-Quran, apa adik-adik semua disebutkan? Wa ma romaita iz romaita
walakinnallaha roma. Bukanlah wa ma romaita iz romaita. Bukan, kalau kita tarik dalam kita yang sebagai pelajar adik-adik ya, ketika kita mendapatkan ilmu ya, bukanlah karena kita yang mencari ilmu, walakinnallaha roma, tapi karena Allah yang memberikan kita ilmu. Kalau kita tarik ke dalam kita sebagai seorang penuntut ilmu, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Bukanlah kita sebagai seorang, bukanlah kita yang mendapatkan ilmu itu, menggapai ilmu itu ketika kita mencari ilmu, tetapi Allah lah yang memberikan kita ilmu itu. Maka apa adik-adik semua? Itulah mengapa tradisi kita, tradisi pesantren mengajarkan untuk mengamalkan pengijazahan doa. Nanti tidak hanya diijazahkan, adik-adik semua harus mengamalkan doa yang sudah diijazahkan. Jangan sekedar hadir-hadir di sini sekedar jadi status di Facebook kayak katanya Umi. Sekedar selfie, ini kita lagi hadiri pengijazahan doa katanya. Share-share ke teman-temannya. Tapi benar-benar diamalkan doa-doa itu adik-adik semua. Benar-benar diamalkan. Bahkan kakak sarankan kita itu ketika sujud terakhir dalam sholat munajat itu panjatkan doa sepanjang-panjangnya mengenai ujian adik supaya lulus. Tetapi doanya kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab maka gunakan bahasa Indonesia tetapi di dalam hati. Tidak diucapkan dalam sholat itu. Jadi di sujud terakhir doa panjang aja. Terserah mau doa apa saja. Doakan termasuk ujian adik-adik. Karena apa katanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taqarrabal abdu ilallahi bisyai'in afdala min sujudin khafiyin." Tidak ada bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat kecuali apa? Sujud dalam keadaan khauf. Dengan penuh rasa takut, rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ayat tadi, innalladzina amanu wa amilus sholihat, tidak hanya yakin, tidak hanya tulus atas kelulusan, tetapi adik-adik lakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik untuk mewujudkan kelulusan adik-adik semua. Siap adik-adik semua? Siap? Harus siap. Harus siap. Itu yang pertama yang ingin kakak sampaikan. Dan kedua yang ingin kakak sampaikan adik-adik semua adalah bahwa kita harus memiliki keyakinan yang utuh terhadap guru kita, terhadap orang yang mengajarkan kita. Kenapa adik-adik semua? Ya, karena itu adalah jalur keberkahan kita. Ada sebagian-sebagian kita gara-gara dai-dai di YouTube membuat kita jadi meremehkan guru kita sendiri, menjauhi guru kita sendiri. Padahal tak kenal bende, kita kenal saja tidak, kita pernah lihat saja tidak, tetapi guru-guru kita yang nyata yang ada di depan kita, para masyayikhul ma'had dan lain sebagainya, kita remehkan gara-gara mereka. Nah, ini kita bisa mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj adik-adik semua. Kita bisa mengambil pelajaran tentang hal ini dari Isra Mi'raj. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj, itu adalah sesuatu hal yang mustahil bisa terjadi di zaman itu. Kalau zaman sekarang mungkin dengan pesawat orang bisa melakukan itu. Kalau katanya ketua yayasan tadi seperti dari Lombok ke Jakarta naik pesawat sekitar 1 jam, sekitar 2 jam. Mungkin itu bisa. Tetapi zaman dahulu itu sesuatu yang mustahil. Nah, ketika selesai berisra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal ini kepada para sahabat. Para sahabat menolak itu. Ada sahabat-sahabat yang tidak yakin kepada apa yang diajarkan oleh gurunya. Ada beberapa sahabat yang tidak setulus itu, seyakin itu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka sebagian murtad. Tetapi
Yang menjadi tauladan kita adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keyakinan penuh dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, ketika orang-orang banyak yang pergi meninggalkan gurunya, dia sendirian mengatakan apa? Inilah usaddiqahu ya ala abadin min zalik. Saya akan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun itu lebih mustahil daripada Isra Mi'raj. Mudah-mudahan keyakinan kita kepada guru-guru kita sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang ingin kakak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ya, mari kita isi bulan-bulan ini ya, bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dan ingat kebiasaan adik-adik ketika menjelang ujian itu banyak sekali ujian atau pengalihan. Contoh apa? Tiba-tiba keluar, kalau perempuan biasa nonton Korea senangnya, betul. Biasa tiba-tiba series Korea itu keluar menjelang ujian. Nah, bingung dia, galau antara nonton Korea atau belajar. Kadang-kadang apa, mendekati ujian itu tiba-tiba keinginan belajarnya itu hilang. Mendekati hari H, keinginan belajarnya itu hilang. Dan ini memang terjadi dari zaman dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita adik-adik semua bahwa kan dari sejak bulan Rajab kita itu sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nah, sudah diingatkan untuk sampai kepada bulan Ramadan. Kalau kita kiaskan dalam keadaan kita untuk sampai pada ujian, maka mulailah persiapkan sejak bulan Rajab, Sya'ban, sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi apa kata beliau? Bahwa di bulan Sya'ban itu banyak orang yang ternyata lalai. Ketika sudah mau hari H, sudah mau sampai kepada bulan Ramadan, banyak yang lalai dari persiapan menghadapi bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunan An-Nasai ya, riwayatnya Imam An-Nasai mengatakan bahwa zalika syahrun yaghfulun nasu anhu, bahwa bulan Sya'ban itu banyak orang yang lalai di dalamnya. Bainar Rajab war Ramadan, karena bulan Sya'ban itu ada di antara Rajab dan di antara Ramadan. Jadi dia lalai. Rajab bulan mulia, Ramadan bulan mulia, bulan Sya'ban bulan keselit. Nah, bahasa kita bulan keselit. Mungkin kalau dianalogikan kan biasa kita liburnya hari Jumat, tiba-tiba ada tanggal merah hari Minggu. Nah, biasa males abot kita hadir hari Sabtu ini. Betul apa tidak? Karena termasuk hari keselit. Nah, begitu juga seperti itu. Sya'ban ini hari keselit, bulan keselit. Banyak yang lalai terhadap hal itu. Maka apa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi bulan keselit itu atau menjelang hari H itu dengan memperbanyak puasa. Bahkan itu Usamah bin Zaid mengatakan bahwa lam aroka tasumu fi syahrin ya ma tasumu fi Sya'ban. Aku nggak pernah ngelihat engkau itu puasa sebanyak engkau puasa di bulan Sya'ban. Ya, alasannya adalah apa? Karena Rasulullah tahu banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban. Jadi apa? Karena ujian kita di bulan Ramadan adalah puasa, maka di bulan Sya'ban sudah mulai banyak-banyak latihan berpuasa. Kita kiaskan dalam keadaan kita, karena kita akan ujian, maka sebulan, 2 bulan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, sudah mulai kita latihan untuk mempersiapkan ujian tersebut. Siap adik-adik semua? Harus siap. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dilimpahkan kenajahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke.
Terima kasih atas segala perhatian adik-adik semua. Kalau ada salah-salah dari penyampaian kakak mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua dan mohon dicatat dan diamalkan adik-adik nggih. Nggih. Ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.